yang namanya usaha kecil kan nggak boleh bertarung dengan head to head dengan pengusaha besar gitu loh. Kan jadi nggak fair. Sampai kapanpun tidak akan pernah menang gitu loh. Karena secara modal, secara teknologi, secara pengetahuan itu pasti jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi dengan program kebijakan publik bersama kita Bang Sarbini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Ben. Ya, Ketemu lagi ya. Tema kita hari ini adalah keberpihakan pemerintah pusat terhadap UMKM. Gimana nih Bang Sarbini? Potensi UMKM untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu seperti apa sih Bang? Potensi UKM itu sebenarnya sangat besar sekali ya. Kalau kita ingat di era krisis yang paling besar di 98 ya pernah kejadian yang paling bertahan itu UMKM. Memang UMKM itu harus terus dikembangkan karena prinsip kedaulatan ekonomi. Bicara konstitusi ya, sebenarnya dulu Bung Karno itu pernah mencetuskan namanya pemikiran marhaenisme. Itu sebenarnya ngambil bahwa semua rakyat Indonesia menurut cita-cita Soekarno itu adalah memiliki alat produksi untuk usahanya, apapun dia. Apakah dia sebagai petani dia punya sawahnya, punya kerbaunya, punya cangkulnya, sebagai nelayan dia punya perahunya, tukang ojek dia punya motornya gitu loh kan, tukang taksi dia punya mobilnya, dan usaha yang lain bagaimana rakyat itu punya alat produksi, punya produk yang harus dikembangkan oleh unit-unit usaha masing-masing. Nah memang ini tidak bisa mencukupi kebutuhan secara besar, tapi setidaknya untuk kebutuhan keluarga inti bisa diselesaikan. Nah untuk kebutuhan mungkin anak pinak yang lebih besar lagi mungkin tidak bisa. Nah disinilah perlunya kebijakan pemerintah untuk membantu UMKM ini agar mereka usahanya bisa lebih besar, sehingga beban ekonomi itu tidak hanya bertumpu pada keluarga induk, tapi keluarga yang anak cucunya itu bisa berusaha sehingga secara ekonomi mereka lebih berdaulat, dan itu bisa lebih punya kemandirian, punya integritas, dan punya kebebasan dalam menentukan pilihan usahanya. Kira-kira bisa nggak ya Bang ya ditempatkan dalam filosofi ekonomi Indonesia sebagai fondasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau misalnya itu kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu loh, dia dijadikan fondasi gitu. Bisa nggak sih UMKM ini Bang kira-kira? Sebenarnya kalau mau kita tahu, kalau bicara konstitusi kita, yang benar itu memang fondasi ekonomi kita itu adalah UMKM ini. Kalau pengejawantannya kan, nah UMKM ini kan tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berkolaborasi, bersinergi. Maka adalah di kita itu namanya koperasi. Makanya kan ada Kementerian Koperasi ya, yang di sana sebenarnya membina usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, bagaimana mereka bisa sustainable, bisa bertahan, bisa survive dalam tantangan-tantangan ekonomi yang besar ini. Disitulah perlu kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dengan beberapa program kemitraannya. Apakah itu, karena masalahnya gini, UMKM itu kan pertama harus diarahkan kaitan dengan produksinya. Nah, bagaimana produksinya itu bisa, kalau bicara alat lebih higienis dan segala macam. Yang kedua adalah produk apa yang boleh katakan bisa diserap oleh masyarakat. Kan gitu. Yang ketiga adalah pasar mana yang mereka bisa dituntun, agar mereka bisa tahu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Yang keempat adalah mungkin perlu bantuan pembiayaan, karena UKM ini kan tidak semua UKM itu punya modal yang kuat. Nah modalnya otomatis terbatas. Nah di sini perlu bantuan stimulus agar mereka bisa melakukan usaha-usaha itu dengan support kebijakan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Artinya diorganisir dengan koperasi gitu ya Bang ya, produksinya, distribusinya, dan sampai ke konsumen. Betul, karena UMKM ini kan begini, kalau kita di kita ini kan sudah ada konsep namanya koperasi. Nah koperasi ini sebenarnya secara substansi kita harus bisa melihat, pertama adalah koperasi itu bagaimana produksinya, kan gitu loh, barang yang diproduksinya itu apa. Yang kedua adalah distribusinya. Yang ketiga bagaimana ke pasarnya, tingkat konsumsinya. Nah
Kalau koperasi ini dari komponen-komponen bergabung dalam koperasi sudah harus mempersiapkan produksinya apa, distribusinya seperti apa, sampai tingkat pasar konsumsinya itu punya jalur, maka ini akan lebih baik hidup mereka. Karena kadang-kadang produknya bagus, nah tingkat distribusinya tidak dikuasai oleh produsen atau pasar. Nah disinilah yang menentukan harga di tingkat tengah, sehingga yang punya barang tidak mendapatkan keuntungan maksimal kan gitu loh kan. Harga pun di pasar jadi mahal. Nah, kelompok tengah ini ya kalau bahasa kita sebut tengkulak-tengkulak lah ya kan gitu. Yang ngambil keuntungan besar dari barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, inilah sebenarnya perlunya peran negara sehingga fluktuasi harga itu bisa terkendali. Khususnya yang menyangkut bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita seperti itu. Sejauh ini UMKM telah difasilitasi dengan pendamping UMKM ya Bang, yang bergerak di tingkatan provinsi sampai kecamatan. Kira-kira sampai sejauh mana optimalisasi perannya Bang ya, melihat sepak terjang UMKM sampai sekarang? Iya, memang kalau melihat ini ada apa yang cukup bermanfaat di pendamping-pendamping itu, khususnya untuk masyarakat yang baru mulai berusaha. Ya contoh lah bagaimana barang mereka melakukan edukasi produk apa yang kira-kira laku kan gitu loh, bagaimana packagingnya kan gitu loh, bagaimana pasarnya, selera pasar itu seperti apa, termasuk penentuan harga, membangun network pasarnya seperti apa. Inilah fungsi-fungsi pendamping yang dilakukan oleh dinas-dinas tertentu ya yang dibuat. Tapi yang terpenting itu sebenarnya kalau menurut saya di samping itu bagaimana membangun networking antar UKM di satu sama lain, antar kota, antar kabupaten, antar kelompok, itu terbangun networking dan mereka mengorganisasi diri dengan baik. Karena dari mulai tadi produksi sampai tingkat distribusi sampai tingkat pasar, ini kan tidak menjadi satu kesatuan. Contoh yang paling sederhana, UKM itu punya mall kan? Ya kan gitu. UKM itu punya pasar kan gitu kan? Belum punya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Mungkin ada pasar UKM yang menyiapkan memang produk-produk UKM yang ada di dalam itu. Otomatis pasar itu kalaupun difasilitasi negara, sewanya tidak lebih mahal. Artinya ada kebijakan-kebijakan harga sewanya itu lebih murah atau mungkin terjangkau oleh masyarakat. Atau ada tempat-tempat tertentu, kalau hari ini mungkin yang lebih dikenal mall ya kan gitu. Atau hypermarket gitu ya. Yang dimana barang-barangnya itu adalah yang diambil dari masyarakat atau dari UKM-UKM, dari semua komponen masyarakat. Nah itu kan kita belum ada. Nah ini mungkin harus disinergikan. Jadi antara pedagang kecil menengah dengan usaha-usaha yang lebih besar ini harus disinergikan. Tanpa itu saya pikir ya memang UKM akhirnya ya hidup segan mati tak mau pada akhirnya ketika tidak ada pembinaan itu. Ya ketika kebutuhan keluarga intinya bisa, tapi ketika menyangkut kebutuhan yang lebih besar seperti untuk menyekolahkan anak, untuk makan mungkin sehari-hari bisa. Tapi ketika bicara mereka untuk mendidik anak mereka sekolah kan gitu, dan kebutuhan-kebutuhan lain ini akan terkendala. Nah termasuk kendala finansial itu, supportnya ini banyak ya, UKM kita terjebak pada rentenir ya secara cepat dan dia akan akhirnya terpolemik, bahkan terjerat masalah panjang, dengan pun akhirnya dia menanggung hutang yang cukup besar yang membuat usahanya semakin hari bukan semakin baik tapi semakin mati gitu, karena semua keuntungannya terserap oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan upaya-upaya peminjaman uang dengan cara-cara seperti itu. Kira-kira untuk menghindari hal-hal negatif seperti itu Bang, seperti rentenir dan tengkulak itu, perlu intervensi pasar pemerintah nggak sih Bang untuk menjaga UMKM? Ya sebenarnya kita harus belajar dari beberapa negara ya, gitu loh. Jadi ya beberapa negara itu sebenarnya ada fungsi bagaimana penyerapan produk, seperti produk pertanian ya, produk nelayan gitu, itu diserap oleh pemerintah. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana pasarnya. Nah pasar itu diserap oleh pemerintah, baik itu lewat BUMN maupun lewat hal yang lain kan gitu loh, dengan harga pasar yang layak. Nah problem di kita ini kan UKM ini kita harus memproduk sendiri, harus nyari pasar sendiri, menurut kreativitasnya kan gitu loh. Nah sehingga kadang-kadang ya ada yang bisa menemukan jalannya, tapi banyak juga yang tersesat
dalam pengertian bahwa pada akhirnya usahanya bukan semakin baik tapi semakin bangkrut. Artinya yang di tengah, yang tadi Bang Sarbini maksud itu yang di tengah itu pemerintah gitu. Nah, yang di tengah ini pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa menjamin, bisa memberikan ruang gitu pada masyarakat atau memberikan jalan pasar agar para UKM itu tidak terhambat, tidak harus berpikir panjang berkaitan dengan barang saya ini mesti dikemanain kan gitu. Karena ketika dia memproduksi barang yang nggak laku kan ini bebannya pada barang yang ada, jadi uangnya tidak bergerak. Makanya kalau pemerintah itu seperti ada jalan ketika oke, desa ini produksinya A, desa B produksinya B kan gitu, desa produksinya C, antar kota kabupaten kebutuhannya. Kalau ini sinergi antar kota kabupaten, antar provinsi gitu sampai pemerintah bisa mengatur, saya pikir kebutuhan itu yang sekian ratus juta masyarakat Indonesia bisa menyerap itu dan UKM akan bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi semacam marketplace yang sifatnya lokal gitu ya Bang ya. Betul. Jadi hari ini kan memang ada membantu ya kayak aplikasi-aplikasi ya, platform-platform mungkin membantu, tapi lagi-lagi kan ya itu bagian dari yang bisa membantu. Tapi sisi yang lain memang harus ada pengorganisasian dari UKM dan ada kebijakan yang mendorong pemerintah, mendorong masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu secara efektif sehingga mereka bisa lebih berdaya dalam perusahaan. Karena prinsipnya begini, orang itu akan punya kehormatan gitu loh ketika mampu menghidupi dirinya dengan usahanya. Kan gitu. Nah itulah prinsip kedaulatan ekonomi kita. Jadi demokrasi kita itu kan ada demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi. Nah demokrasi ekonomi kita itu adalah salah satunya bagaimana memberikan ruang masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin. Nah semestinya memang kayak harus ada kebijakan, contoh ada pasar-pasar tertentu atau yang namanya mat-mat tertentu itu jangan masuk di kampung. Karena itu juga akan membunuh UKM kan gitu, warung-warung kecil kan. Mungkin dia harus dibatasi teritorial usahanya itu di tingkat kabupaten kan gitu loh. Karena modal mereka besar kan gitu loh kan. Kalaupun harus digandeng-gandengnya seperti apa sehingga tidak membunuh masyarakat yang hidup di perkampungan gitu. Hari ini kan ada ya mat-mat tertentu itu sampai pada tingkat kampung yang akhirnya masyarakat kita tuh semakin termarginalkan. Nah ini kan perlu ditopang oleh kebijakan, dibela oleh kebijakan sehingga mereka bisa survive kan gitu. Tidak yang namanya usaha kecil kan nggak boleh bertarung dengan head to head dengan pengusaha besar gitu loh. Kan jadi nggak fair. Sampai kapanpun tidak akan pernah menang kan gitu loh. Karena secara modal, secara teknologi, secara pengetahuan itu pasti jauh skala berbeda. Nah ini harus ditata sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan, ada keadilan ekonomi yang terbangun. Jadi yang besar bisa hidup, yang kecil pun tidak mati. Itu harapannya. Ya, jadi kalau misalnya mart-mart itu dibalik gitu loh Bang, dia kan punya infrastruktur, tapi isinya produk-produk UMKM itu kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu Bang? Nah itu kan harus ada goodwill kan? Iya. Harus ada regulasi yang mengatur itu kan gitu loh. Bagaimana kalau sepertinya ada mat di situ? Pemerintahnya di situ ya. Itu yang harus itu. Sekarang tuh kan ada menyiasati begini. Jadi kayak apa namanya lisensi kan gitu loh. Ada franchise, jadi franchise itu yang megang orang kampung sebenarnya kan gitu. Tapi produk itu kan punya mat tertentu. Nah ini yang harus ya jangan ada kayak dalam tanda kutip manipulasi gitu ya, yang membuat pada akhirnya keberpihakan kebijakan itu tidak pada masyarakat kecil. Karena yang harus ditolong adalah yang bawah. Gitu. Yang gede itu ya perlu dibantu dalam kebijakan tertentu. Oke kan gitu loh. Tapi jangan kebijakan keberpihakan ini hanya pada yang besar tapi yang kecil tidak. Nah justru yang kecil ini yang harus dibantu, harus didorong agar mereka bisa hidup mandiri. Bahkan ada regulasi yang mengatur bagaimana mereka berkolaborasi sehingga win-win solution. Betul, yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisa hidup. Baik Bang Sarbini, terima kasih atas pandangannya. Terima kasih Bang Arlin. Ya, main-main lagi ke sini Bang. Insya Allah. Ya, jangan kapok-kapok ya. Terima kasih Sobat Explore atas atensinya. Jangan lupa like, share, and komen dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Media.